I just got to push them back normal, now I'll go home, fix them there. I can eat, it's just probably don't bite into an apple. Ada lebih banyak cerita mengenai cedera mulut Robert Whittaker yang dideritanya saat melawan Khamzat Chimaev di UFC 308. Dan tentunya keadaannya tersebut membuat banyak orang merasa khawatir apakah akan berdampak lebih buruk lagi kepada The Ripper atau tidak. Pasalnya dari bentuk kuncian Chimaev yang dikenal dengan face crank, mencederai area di sekitar mulut dan rahang Robert Whittaker, hingga mantan juara itu tidak sanggup lagi untuk tidak melakukan tap secepatnya, hanya dengan hitungan sepersekian detik setelah Khamzat mengunci rahangnya. Akhirnya Whittaker dinyatakan kalah dengan submission di ronde pertama setelah 3 menit pertarungan berjalan. Namun yang menjadi kehebohan dari kekalahan Whittaker ini bukan pada kekalahan submissionnya, melainkan apa dampak dari keganasan face crank Khamzat tersebut. Hasbullah dan penggemar lainnya dibuat tercengang oleh penyelesaian cepat Chimaev. Dan dari penyelesaian cepat ini akhirnya terungkap efek yang diterima Whittaker, di mana pesaing asal Australia tersebut mengalami cedera mulut serius. Gambar-gambar yang cukup mengerikan tentang cederanya pun berselewaran di media sosial dan menjadi berita utama setelah pertarungan tersebut. Namun bagi Whittaker ini bukan merupakan satu akibat dari kekuatan face cranknya Khamzat Chimaev, melainkan adanya satu kelainan yang dialami The Ripper sejak dia masih kecil. Klaimnya ini baru saja diakui mantan juara divisi kelas menengah tersebut kepada media Red Corner MMA setelah kekalahannya, di mana dia menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi dari cedera yang dialaminya dengan mengatakan sebagai berikut. Mate, very disappointed. It is what it is. Came to fight, and mate, he was a better man on the day. I felt great. Everything was on point, and it just wasn't my night. I'm alright. Like, it wasn't the jaws, the teeth. The teeth got pushed in. I've always had the kind of like loose teeth, and they got looser. So yeah, it is what it is. It's part of the. It's not always glamorous in this job, but you know, I get to go home. Congratulations to Chimaev. You know, tough guy. A lot of respect for me, so I have a lot of respect for him. But on to better things. You know, I'm going to be better from this. And it was the face crank. Like, his forearms went straight on the bottom tooth. I didn't have a moment to turn the head or anything. It was just like, it was just on. It was on. I don't know. You know, like, if I didn't have such vulnerable teeth, maybe I would have had another second to turn my head, or maybe not. And you know what I mean? It's just, I just got caught in a bad position, and the rest is history. It's the bottom teeth. They're vulnerable. It's my Achilles heel. You know what I mean? And I've had them pushed in before when I fought Dricus as well, and they've never really recovered. It was from an injury when I was young. Yeah, I just got to push them back normal, now I'll go home, fix them there. I can eat, it's just probably don't bite into an apple. Dari pengakuan Whittaker tersebut, tampaknya kita harus menggunakan mode saling memaklumi dari penjelasannya ini. Pasalnya dari semua yang dijelaskannya itu merupakan rincian bagaimana rentannya The Ripper selama ini. Namun meski demikian, ada satu hal yang terlihat mengganjal di akal sehat. Dimulai dari kekuatan rahang giginya yang sejak kecil sudah mengalami kerentanan, ditambah lagi kerentanan yang baru saja diterimanya ketika berhadapan dengan Du Plessis. Sepertinya Whittaker ini berada dalam banyak persyaratan yang tidak lagi pantas sebagai petarung. Dan kalaupun ingin meneruskan karirnya di dunia MMA, seharusnya Whittaker sudah melakukan pemulihan dari itu semua. Apakah ini hanya sebatas alasan yang hanya untuk mengalihkan bahwa efek dari face crank Khamzat Chimaev bukanlah merupakan satu hal yang menjadi penyebab utama dari kekalahannya atau tidak? Rasanya sebagai penggemar yang profesional, admin sarankan kita maklumi saja keadaannya, karena yang lebih penting itu adalah kemenangan dan bukannya harus membuat lawan separah mungkin dari penderitaannya. Karena seperti yang diakui oleh Khamzat Chimaev, bahwa petarung Chechnya ini juga tidak pernah berniat untuk menyakiti Robert Whittaker.
dan menurutnya itu terjadi begitu saja. Dalam sesi jumpa persnya pasca kemenangannya yang mengesankan tersebut, The Boss mengatakan, "Sebelum aku datang kemari, mereka menunjukkannya kepadaku, namun aku merasa ada yang salah dengan dagunya saat aku mendorongnya. Jadi aku merasa tidak enak karenanya. Aku tidak bermaksud mematahkan dagu seseorang, tapi itu pekerjaanku, membuat seseorang kesakitan. Aku tidak mencoba mematahkan rahangnya dengan cara apapun. Kebetulan aku mencoba mencekiknya dan aku mendengar bunyi klik. Aku pikir aku akan mencekik lehernya, namun ternyata rahangnya patah," kata Khamzat Chimaev menjelaskan dari kebrutalan penyelesaian yang terakhir di UFC 308 Abu Dhabi. Selain itu ada nama Sarah Bullet yang diyakini setelah kemenangan yang terakhir di UFC 308 dengan penyelesaian double back fist melawan Armen Petrosan sudah selayaknya memasuki peringkat 15 besar meski baru hanya memerankan 4 pertarungan UFC-nya. Hal tersebut cukup diyakini dari 2 penyelesaian dan 2 dengan kemenangan lewat keputusan, merupakan satu pencapaian yang dinilai berhasil mengganggu kekuatan para pesaing lainnya. Melawan Petrosan dengan 1 penyelesaian seharusnya bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan Sarah. Pasalnya Petrosan juga dikenal sebagai petarung yang memiliki pukulan yang cukup diperhitungkan. Superman dikenal jago dalam tinju Thailand, dan secara teori dia memiliki cara bagaimana pertarungan itu berjalan kompetitif. Selain dia juga telah lama berlatih di Dagestan. Fakta pada awalnya Armen Petrosan benar-benar menjadi masalah bagi Sarah Bullet dengan melakukan banyak tendangan rendah untuk memperlambat pertarungan sambil dikombinasikannya dengan baik melalui tangannya dan mencoba memberikan tekanan. Namun selama pertarungan berjalan, Bullet malah membaca lawannya untuk menyesuaikan dengan performanya dengan mulai mengambil inisiatif secara bertahap. Alhasil Sarah mulai menginterupsi Petrosan di semua lini dan memberikan kombinasi yang gila sebelum kombinasi double back fist yang berakibat fatal bagi Armen. Sebuah KO yang indah yang menjadi viral di internet dan menjadikan Sarah sebagai bintang besar di luar dari negara-negara Arab. Sarapuddin tentu saja dapat terus membangun rentetan kemenangan beruntunnya dengan bertemu para pemain di peringkat menengah atau bahkan mendekati puncak. Dan ini merupakan faktor penting bagi seorang petarung yang tidak bisa hanya diam dan perlu terus berkembang, termasuk melalui pertarungan sulit dengan melawan pesaing yang berlevel tinggi. Misalnya di posisi 15 besar ada Michael Pereira yang sudah lama diidam-idamkan Sarah untuk diperjuangkannya, dan ini merupakan tantangan yang lebih serius. Selain itu ada Chris Curtis, meski Curtis saat ini sedang sibuk untuk memanggil Roman Kopylov. Namun masih tersisa nama-nama seperti Jack Hermansson maupun Anthony Hernandez. Dengan satu atau lain cara, Sarah pertama-tama membutuhkan pertumbuhan yang konstan. Ambil contoh Ilia Topuria, dia mencetak 6-0, setelah itu dia menerima gelar. Dan apakah Sarah Bullet bisa mengikuti langkah seperti itu? Kelihatannya itu memang bisa. Akan tetapi syaratnya bagi Sarah paling tidak dari 3 pertarungannya ke depan mau tak mau harus diakhiri dengan penyelesaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.